Oke, sekarang kabarnya zodiak Taurus ya di tengah tengah bulan Oktober. Oke. Taurus, sabar, tekun ya, tenang. Selesaikan visi misimu, selesaikan juga apa yang menjadi kebanggaanmu, apa yang menjadi target, apa yang menjadi cita-cita, pencapaian ya. Karena ini mulai awal dari kebangkitanmu adalah mencoba untuk menerima ya, menerima semua apapun, kondisi apapun sebagai rezeki yang tertunda ya, kayak gitu. Oke. Redup ya, nggak apa-apa ya. Aku sengaja matiin lampunya karena akunya ini udah malam jadi terlalu terang. Nah, seperti ini ya. Seperti gambaran The Star ya. Kalian tahu kalau keajaiban itu ada ya kan? Kalian tahu kalau kebahagiaan itu mengikuti. Kalian tahu juga kalau keajaiban dan segala sesuatu yang ada di dalam diri kita itu selalu menjadi jadi sesuatu yang tersembunyi yang mungkin bersinar di kala waktu yang tepat gitu ya. Karena memang setiap perjalanan hidup ya, kita selalu diarahkan untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan hati nurani ya. Kadang kita membantu melakukan sesuatu hal yang memang berat, tapi kita harus dan tuntutan peran ya kan. Kenapa sih kita perannya ngebantuin yang susah aja, yang sulit-sulit bagian kita itu. Pas udah kita bantu, mereka goplow aja gitu. Mudah melupakan perjuanganmu, mudah memandang sebelah mata gitu pas dia udah kita tolong, kita bantu gitu ya. Kita obati, mungkin mengobati perasaannya, mengobati jiwanya, mengobati perekonomian, pola pikir dan segala macam. Tapi pada saat mereka agak ada kemajuan aja sedikit gitu udah nganggap sepele gitu, malah kita bantu dia untuk berdiri gitu. Dia injak kepala kamu kayak gitu. Nah, ibaratnya ketika dia merangkak, kita bantu supaya bisa duduk, bisa melangkah dan berlari gitu. Dia menendangmu kayak gitu. Nanti suatu saat ya, pada saat dia disakiti oleh orang lain, siapapun itu, teman, sahabat, keluarga, mungkin orang-orang terdekat, especially orang yang kamu cintai gitu ya. Mungkin dia lagi populer, lagi ada penghargaan yang brilian mungkin di luar sana, yang mungkin ada yang lebih dari kalian, lalu seolah-olah tuh kalian redup tidak terlihat gitu. Tapi kalau menurut aku ya, kebaikan hati itu sama keikhlasan itu tidak pernah bisa diredupkan. Jadi alam itu nggak bisa menghancurkan energi ketulusan gitu loh. Tapi pada dasarnya biasanya itu ada kejadian yang nantinya itu bisa membuat kayak feedback lagi gitu nantinya kayak gitu, biar nanti suatu saat itu akan ada sesuatu yang membuat kejadian dari alam semesta gitu, dari Tuhan ya, dari Allah Subhanahu Wa Taala, biasanya nanti dikerahkan untuk seseorang yang nanti akan mendapatkan satu teguran mungkin ya, yang membuat dia berpikir jernih bahwa memang bukan apa yang dilihat oleh fisik, oleh mata aja gitu ya, bahwa tidak semua keindahan itu bisa dilihat oleh panca indera gitu, atau dengan kegemaran duniawi gitu ya, tapi bisa dirasakan oleh perasaan yang terdalam juga gitu ya. Ini ada perasaan di mana saya bisa merasakan banyaknya rasa kecewa ya. Air mata yang tidak keluar itu lebih berbahaya daripada tangisan yang terjadi setiap hari gitu.
karena tangisan yang tidak keluar itu bagaikan luka yang tidak bisa disembuhkan atau tidak bisa diobati ya. Mudah-mudahan ini pada saat ini ya bisa ada sedikit mencair ya perasaanmu ya. Kalau ada yang ingin menangis, menangis saja. Keluarkan semua emosi dalam dirimu, dalam hatimu ya. Yang mungkin bisa sedikit bebanmu itu bisa sedikit berkurang ya. Oke. Nah, ada beberapa yang masih kerja juga, mungkin ada yang beberapa ada yang mungkin freelance gitu, kayak kerjaan ada tapi dia tidak terlalu aktif, ada gitu ya, yang masih apa ya, ngerasa bahwa kalau kerja misalnya kayak malam kerja masih belum pulang gitu ya. Mungkin karena biar apa ya, pikirannya nggak terlalu, kadang nggak bisa juga sih kalau udah kerja terus langsung pulang tuh nggak bisa. Kadang kita stay dulu, ngopi dulu di di warung-warung kopi kayak gitu ya, di kafe-kafe kecil kayak gitu, biar kita pulang itu tenang. Karena apa, udah kan macet di jalan ya, kadang kita juga belum siap untuk macet-macetan juga gitu. Terus pulang ke rumah juga nggak mau juga banyak yang ngomongin apa-apa gitu, masih ini kan memorinya itu masih di perjalanan, kayak menghadapi kemacetan itu kan sangat stres ya. Jadi mungkin lebih santai aja gitu, yang penting selamat ya, kayak gitu. Nah, Taurus, ada rezeki ya, ada rezeki, jangan khawatir, jangan khawatir. Karena apa? Tuhan tahu kemana arahnya, Tuhan tahu di mana alamat rumah, Tuhan tahu di mana letak geografis kau berada gitu ya, yang selalu terjaga siang dan malam gitu ya. Nah, ini rasa kecewanya ada kalau misalnya ada the star itu biasanya tuh yang ini Taurus lagi ada kejadian di mana di apa ya, dianggap nggak ada gitu ya, dianggap kecil gitu, tidak ada artinya. Jadi ketika star ini datang, ada di mana situasi sedang kayak apa ya, kalau lampu sorot kayak mercusuar gitu, sedang mencari dirimu gitu. Ada orang yang sedang kecarian diri kamu, yang butuh sinar kamu gitu, yang pada saat tertentu gitu dia butuh gitu sinar, butuh cahaya seperti bintang yang dalam kegelapan yang hanya bisa bersinar gitu di kejauhan kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada orang yang sudah mungkin merasa bahwa bersalah kepada kalian kayak gitu, dia tahu kalau Anda itu sangat berharga ya. Oke. Ada beberapa pendapatan yang nanti akan datang masuk ya ke rekeningmu. Tiba-tiba dari siapa, mungkin ada yang mau memberikan, kayak ada yang mau bayar hutang juga, ada yang mungkin ada sesuatu tentang bisnis yang masih ada ikatannya dengan materi ya, finansial gitu, yang ini bersambung gitu ya. Seperti itu. Mungkin juga ada beberapa di antara kalian itu yang berhubungan dengan properti atau berhubungan dengan sesuatu yang mungkin ada cicilan-cicilan juga, yang nanti kalian juga kayak yang pada gabung ke kalian gitu, yang join sama linknya kalian kayak gitu ya. Oke, mudah-mudahan sukses. Nah, ini juga udah selesai ya, sudah selesai. Ini ada beberapa hal yang terjadi mungkin beberapa hari ke belakang, ada satu perdebatan, percekcokan ya. Tapi kalian selesai kok. Ini udah maksudnya misteri yang dulu pernah terjadi itu sudah terjawab, mungkin sudah puas, sudah cukup lah ya. Sudah, jangan kita sudah tahu benang merahnya, sudah tidak terlalu lagi penasaran lah. Kita udah punya jawaban tersendiri ya, bahwa memang ketika ada seseorang yang tidak mau mengakui kesalahannya, itu artinya dia ketakutan bahwa dia tidak mau terlihat salah, seperti itu. Tapi kita sudah tahu bahwa kita lebih memaafkan dan menerima kesalahan orang lain. Mungkin besok kita ada yang memaafkan kesalahan kita di suatu hari gitu ya. Kita harus bijaksana, karena hidup ini hanya petualangan ya. Kalau menurut aku ya, hidup hanyalah bersinggah sementara, dan mungkin kita akan bertemu, mungkin akan berpisah gitu ya. Mungkin kita akan punya sahabat, oke? Lalu kita berpisah dengan sahabat, teman, apalagi orang-orang yang kita cintai gitu. Kita nggak akan pernah tahu kapan misalnya
tiba-tiba lagi anget-angetnya situasi, lagi kayak menjalin satu hubungan lalu berpisah gitu ya, yang kayak rumah tangga gitu kan, nggak tahu tiba-tiba bercerai gitu ya, tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada yang pernah tahu gitu ya, besok itu akan ada hari apa. Tapi untuk stay dulu lah di momentum sekarang, bahwa kita harus menyadari gitu, bahwa banyak orang yang masih bisa kita terima gitu, karena mungkin ada juga yang belum kita bisa terima kesalahannya, yang membuat kita misalnya porak-poranda, semua hilang, hancur dan tidak ada sisanya gitu ya. Ada yang masih belum kita bisa lupakan semua tragedi-tragedi yang terjadi dalam hidup ini gitu. Tapi ya kita bisa lebih apa ya, bergerak lebih jauh lah ya. Kalaupun memang tidak cukup situasi yang tidak membahagiakan, kita bisa mundur perlahan-lahan gitu, bisa tinggal di mana aja yang membuat kita ngerasa kita ada di situ, merasa dihargai gitu ya. Nah, itu perlu juga sih. Jadi segala sesuatu itu jangan terlalu intens juga gitu. Jangan ada kayak kita udah terlalu lengket gitu. Jangan juga sih, mesti ada jeda ya. Mesti ada kayak kita tuh kalau misalnya dalam satu hubungan tuh ada part-partnya dulu gitu. Jadi biar kita tidak terlalu masuk ke dalam kehidupan seseorang gitu ya, akhirnya terjadi gesekan kayak gitu ya. Oke, banyak yang mendukung ya, mendukung karir juga, mendukung apa ya. Kita nggak pernah tahu, mungkin kan setiap hari itu berbeda. Ada yang orang kita musuhan gitu setiap kita ketemuan gitu, ketemu di jalan apa di mana. Mungkin someday dia bisa jadi sahabat kita gitu, bisa seperti itu, karena kita nggak pernah tahu kemungkinan yang besar. Yang tadinya deket, udah saling ngasih support segala macem, tiba-tiba jadi musuh. Tadinya kita jadi partner yang bisnis yang bagus, kita malah jadi pesaing yang handal kayak gitu ya. Itulah hidup. Jadi udah biasa. Jadi jangan kaget gitu ya. Jadi kita kasih takaran yang sesuai aja gitu. Kita udah nggak bisa komitmen, kita jangan terlalu open heart. Ini udah selesai kayak gitu. Nanti kalau misalnya ada perbaikan ya kita baik juga gitu. Untuk apa memperbaiki sesuatu yang tidak mau diperbaiki gitu kan, capek. Kita lebih baik kembali memperbaiki diri sendiri lah gitu ya. Kadang ada orang yang bisa kita bawa komunikasi, ada orang yang sulit untuk dibawa komunikasi. Kita capek-capek komunikasi sama orang yang nggak ngerti, lebih baik kita nggak usah ngomong sama sekali. Lebih baik kita asah kreativitas kita, bagaimana caranya supaya kita bisa melupakan dan bisa move on dari situasi-situasi yang membuat kita merasa terjepit sama kondisi ya, kayak gitu. Nah, kalian itu orang yang kreatif, seperti yang udah saya sampaikan, kreatif, penuh dengan daya visualisasi yang bagus ya untuk. Tapi kadang-kadang suka ada gangguan-gangguan yang mengganggu, kayak bisa membuat kalian itu lebih jadi down gitu. Untuk sementara waktu karena ada azan, saya pause dulu ya. Oke, tadi sampai mana ya? Sampai ini nih, The Magician. Diartikan seseorang yang mempunyai kualitas seni yang tinggi ya. Mungkin ada beberapa yang suka nyanyi gitu, yang suaranya bagus ya, kalian asah ke keunikan suara kamu gitu ya. Apapun, kalian belajar gitar, belajar tarot, mungkin jadi YouTuber atau apa ya, yang sesuai dengan kemampuan gitu, sesuai sama ya, step by step lah ya. Jadi biar kita lakukan dulu ya, nanti perubahan-perubahan akan terjadi dan mengikuti perubahan yang ada di dalam dirimu gitu ya. Oke. Ini kayaknya si kartu menyarankan untuk hijrah, untuk mungkin ada beberapa tawaran pekerjaan mungkin yang mesti kalian ambil ya. Karena mungkin tidak suatu kebetulan kalau ada sesuatu yang datang ke kalian berbentuk tawaran-tawaran pekerjaan, ataupun ada yang kayak ada saudara yang silaturahmi, yang ada bisnis ataupun apapun itu ya.
Gitu. Ini bagus ya, karena apa? Supaya kita ada energi penyembuhan, ada energi di mana kita breakdown-nya itu sedikit terhenti gitu. Jadi kita bisa mengangkat semua apa aura-aura yang baru di perjalanan tentang perjalanan hidupmu kayak gitu. Kalau menurut aku mending pergi karena ada rezeki yang menantimu di sana. Aku pikir seperti itu. Karena jika kita berikhtiar pergi kemanapun, rezeki pasti mengikuti kamu, mengikuti namamu gitu ya. Oke, nah ini ada energi dari luar, energi yang datang dari luar yang tidak ingin kehilanganmu. Jadi dia menggenggammu gitu, kuat banget genggamannya. Sampai juga ada beberapa yang nonton channel ini ya, yang ngerasa ngap dadanya tuh, ngerasa ada yang pegang kayak gini. Itu artinya ada seseorang yang tidak ingin kehilanganmu, tidak mau kalian pergi gitu, ataupun tidak ingin kalian dimiliki oleh orang lain. Dia ingin memilikimu gitu, penuh dengan apa ya, ini erat gitu, memegangnya seperti itu. Ada energi juga, aku ngerasa aku ngap. Nah ini ada seseorang yang apa ya, jadi dia ghosting kalian, mantaunya itu kuat banget, kayak apa ya, the eagle tuh kalau dia mau cari mangsanya itu tajam banget gitu, sampai dia bisa mendeteksi kamu di mana, mendeteksi kamu lagi sama siapa, dia punya pacar apa enggak kayak gitu. Dia kuat banget ya. Mungkin ini ada hubungan kayak apa ya, kembaran jiwa ataupun koneksi spiritual yang dia itu sama-sama sayang gitu kayak gitu. Tapi mungkin banyak hal yang meski direview di apa ya, di gimana sih caranya supaya bisa ketemu, gimana caranya supaya bisa saling memaafkan, pengen kembali bisa bersilaturahmi, kayak ada bisa bersama gitu, bisa heart to heart lagi kayak sebelumnya ini. Karena dia itu punya salah, jadi dia takut mau datang, kayak takut mau memulai kayak gitu ya. Kalian tahu siapa ya, itu juga ada di dalam pikiran kalian yang lagi difokusin sama siapa. Nah mungkin diantaranya itu gitu ya, ada yang ketarik ke sana gitu. Jadi kalian itu sama-sama sayang, sama-sama tidak punya salah. Mungkin pihak keluarganya yang mungkin belum bisa apa ya, menyetujui hubungan kalian, ataupun ada di mana ini kartunya keluar semua ya, ada di mana dia lagi ada masalah-masalah keuangan yang mungkin belum beres juga. Dia kayak yang malu ketahuan kalau dia ada masalah itu kayak gitu. Jadi mendingan dia menghindar biar gak kelihatan kalau dia lagi suasananya lagi nggak kondusif ya kayak gitu. Ini banyak banget saya bacain gini ya, kabar kayak mana nih ya, banyak banget nih. Oh ya oke, ada energi ini apa? Ada energi di mana ini tuh kayak ada penyesalan yang kok tiba-tiba ini the lovers gitu ya, kayak dia itu udah ke apa ya istilahnya, kalau selain ketipu ya, udah merasa dihianati mungkin sama pasangannya gitu. Ternyata yang dia kejar-kejar selama ini demi meninggalkan segala yang janji-janji yang pernah dia katakan ke kalian, demi gitu. Nah ini kenapa dia terus memantau itu, karena mungkin ya ada kekecewaan yang besar ya dari seseorang yang dia kejar, yang membuat dia merasa apa ya, kamulah starnya gitu, yang ternyata dulu pernah bersinar buat dia, yang dia lupakan demi sesuatu yang mungkin bersifat lebih apa ya, lebih high class mungkin dari kalian gitu. Jadi dia sekarang lagi ditinggalin, kayak posisinya itu berbalik, seperti dia yang lagi mantauin kalian, seperti kalian yang dulu mantauin dia terus kayak gitu. Nah dia jadi posisinya jadi ke situ ya, itu kerja keras banting tulang gitu. Jadi kalau ada kalian itu, kalau ada kalian tuh lewat itu dia tunduk aja gitu, pura-pura gak lihat, pura-pura sibuk lah ya. Tapi ada beberapa dari oracle card gitu, dari pesan-pesan alam juga sebetulnya ini sudah mewakili sebetulnya ya. Mungkin nanti kalau misalnya waktunya tidak terlalu lama aku tambahin ya untuk alam semesta.
ada rejeki-rejeki yang mungkin membuat nanti untuk tahun baruan itu udah ada sih buat kalian ya. Ataupun seseorang yang sedang bekerja keras gitu ya, yang punya salah ke kalian, dia pengen ngajakin tahun baru gitu ya sama kalian ya. Gimana, mau diterima apa enggak nih ceritanya? Disiap-siap aja ya, nanti ada tawaran-tawaran mau tahun baruan di mana kayak gitu. Nah, ada kayak gini di beberapa ya, beberapa juga yang difokusin gitu. Ada yang mungkin beberapa ya orang yang ditolak sama kalian mungkin karena kaliannya juga belum siap, atau kalian lagi nungguin seseorang gitu ya. Nah, seseorang ini ataupun siapapun itu, dia itu suka ngobrol sama teman-temannya, kayak konsultasi lah gitu. Pengen gimana caranya nih, kasih ide dong, gua pengen ketemu sama dia tapi guanya punya salah yang gede banget. Pasti gua bakalan diabaikan kayak dulu yang dia waktu nge-WA gua gitu. Gue antepin aja gitu, gue cuekin, biarin gitu ya, dirit aja gitu, nggak dijawab kayak gitu. Ya gimana nih? Oh, dia mau wow, so sweet, oh ya, ya gitu, beneran ini. Dia mau, mungkin kalau misalnya dia ngobrol sama keluarganya kali, dia pengen ngelamar kalian, pengen pengen hidup sama kalian malah gitu. Yang tadinya ninggalin kalian, bener-bener ninggalinnya nggak ada kata, nggak ada bahasa basi sama sekali gitu, ngeblok dan segala macam. Di belakangnya dia konsultasi sama keluarganya, dia pengen nikah sama kalian gitu. Ini so sweet nih. Nah, ini energi perenungan ya. Jadi kalian berdua tuh ngerenung aja kerjanya gitu, nggak beres-beres merenungnya tuh, bisa berhari-hari, berbulan-bulan, sampai bisa setahun lebih merenungi. Kenapa ini bisa kejadian kayak gini? Kenapa pas kita dua-duanya mencintai, kenapa gitu? Ada pihak luar yang mengganggu. Tiba-tiba kayak gini nih. Karena lagi anteng gitu ya, lagi santai, lagi bahagia banget gitu nih sama pasangan kalian. Datanglah the lovers, datanglah siapapun itulah, ya orang ketiga lah segala macem. Biar dia hadir dulu, maksudnya nih Tuhan tuh biar dia hadir dulu deh. Jadi skenarionya dia hadir nih, supaya apa? Supaya ini si pasangan kalian itu bisa mengambil analisanya dia gitu, tentang bagaimana baiknya kamu, care-nya kamu, ikhlasnya kamu, tulusnya kamu. Itu maksudnya ke sana gitu. Kalau misalnya ini nggak ada orang ketiga, gimana kalian mau dianggap spesial? Karena apa? Orang ketiga yang dikejar sama dia itu menghancurkan segala-galanya yang selama ini dia apa. Nah, ternyata orang tersebut itu jauh dari dugaan dia, akhirnya terpental gitu ya. Terpentalnya mungkin karena mungkin udah selesai putus, ataupun mungkin ada yang lebih dari dia nih. Jadi si orang ketiga ini punya pasangan lagi selain dia yang lebih dari dia gitu. Jadi terpental kayak gitu. Ya, energinya tuh kan jadi kayak gini. Aduh sorry ya, ini aku juga nggak sengaja gitu, nggak ngeharapin apa-apa juga sih sebetulnya. Aku lagi ngobrolin masalah eh penyembuhan gitu, tentang bagaimana situasi-situasi yang mesti diperkecil gitu untuk masalah yang tidak nyamannya gitu, malah ke energi dia yang sekarang lagi murung gitu, lagi nggak ada semangat. Udah lukanya gede banget, udah didatengin beberapa piala-piala gitu, dia diantepin gini ya, perempuan-perempuan atau laki-laki yang mungkin dia yang ngedatengin dia gitu. Ini karena di dalam hatinya itu hanya ada namamu gitu, jadi dia nggak usah masuk kayak gitu dia gitu. Tuh kan dia ingin menyatakan perasaannya. Aku gak sengaja ini loh, gak sengaja asli. Dia mau mengatakan you are the star gitu. Cuman kamu yang bersinar waktu itu, cuman kamu yang benar-benar ada pada saat kondisi-kondisi terendahnya dia, kondisi yang benar-benar stuck banget, cuman ada kamu waktu itu yang dia anggap
hal kecil sekarang jadi hal yang istimewa kayak gitu. Dia suka ngingetin juga kamu waktu datang ke rumah kamu, atau waktu kamu datang ke rumahnya dia, atau dia waktu datang ke rumahnya kamu. Waktu misalnya dia dikasih ucapan happy birthday kayak gitu, yang apa ya, perhatian-perhatian kecil, yang telepon, WhatsApp atau apa itu, udah dia inget-inget gitu. Bahkan ya kayaknya masih ada juga ya chatnya kalian, chattingannya kalian tuh masih dia simpen. Dia baca-baca gitu kayak gitu. Jadi merasa terobati dengan lukanya. Nah ini karena ya kan ada di mana ini energi yang mungkin dia happy happy di luar, ataupun ada energi dia yang sekarang ingin ngajakin kamu happy gitu. Dia mungkin pernah ninggalin kamu happy-happy sama orang lain, yang sekarang ingin dilakukan kembali sama kamu gitu, yang benar-benar yang dulu pernah dia tinggalin udah diabaikan kayak gitu ya. Kayak gitu ceritanya nih. Sampai penasaran juga aku pengen lihat the bottom of the deck. The bottom of the decknya dia bicara banget, banget banget kedengaran suaranya. Ini lagi menuju ke kalian gitu. Jadi dia tuh pengen langsung ngobrol gitu. Takutnya di telepon kan nggak bisa dijawab tuh karena kalian masih jengkel, masih kesel sama dia gitu. Mungkin ya kalau ketemu di jalan tuh, kalau misalnya nggak sengaja kan, mungkin kalian juga mau kabur kemana ya kan. Nah apalagi ya, oh aku bingung antara kamu, mamaku, atau karirku gitu. Karena aku nggak mau mamaku tahu bahwa aku tuh benar-benar mencintai kamu. Jadi aku pura-pura cuek dan sok-sok putus gitu. Jadi dia sama keluarganya bilangnya udah putus sama kalian gitu. Padahal kalau kalian lagi sama kemana di mana, duduk gelisah ya gitu. 3 aja ya kayaknya ya. Oke, kayaknya banyak, durasinya panjang. Lucu kan jamu patrawali. Ada tahu nggak patrawali itu pahitnya kayak gimana? Tapi tidak sepahit aku menghilang dari edaran saat aku menjauhi kamu sengaja karena restu keluargaku. Jadi oh ya, ini ada dua alam, dua alam, ada dua part, ada dua pesan ya yang hampir bersamaan gitu karena restu ya. Nah jadi guys ya, dia tuh nggak salah sebenarnya. Jadi karena restu gitu. Coba kalian ini juga masih inget gak dia sama dia? Tapi dia tuh udah salahnya banyak, tapi kalian masih menganggap dia tuh positif ke kalian. Emang dia benar-benar positif ke kalian? Emang dia nggak ini? Emang dia nggak benci kok? Kalau dia benci itu pasti ada energi stuck. Dia sayang gitu. Jadi energinya itu ngalir gitu. Cintanya itu masih dalam. Kayak pincang sebelah gitu kalau menjauh dari kalian. Ini usianya 28, 29, 30 gitu. Dia sedih. Dia sedih banget. Ya, sedih dan kadang dia suka nangis gitu juga gitu. Ya, nah 3233 sedih. Nah, ini ada kartu yang bergabung ke kartunya tuh bergabung ke yang lain. Mungkin pas waktu aku beresin dia nyempil, tapi aku ambil aja lah untuk jawaban bahwa dia ingin mengutarakan cintanya kepadamu dengan sepenuh hati ya. Oke, jadi gitu aja, mudah-mudahan resonate. Makasih.